tahun 2023 ini kita mau bangkit dan jadi pemenang. Di minggu kedua ini kita belajar untuk menang atas masalah. Kita seringkali ya menghadapi banyak rintangan kan, proses, kesulitan, entah di sekolah atau dimanapun. Coba kakak mau tanya, siapa yang mau menang atas semua masalah dan kesulitan? Angkat tangannya. Wah, gocap. Kalau gitu, sambil nyanyi lagunya sama-sama, kawan. Bible says that He leads us in triumph in Christ. He will shine upon us and He will give us light. The Bible says, who waits upon Him will get rest. They run and don't grow weary. They walk and not be faint. The Lord is my portion, therefore I hope in Him completely. And I will never fall, 'cause Jesus holds my hands. He holds my hands. I will so close to God, 'cause I am friend in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He's with me. I fly like an eagle, running you so I never get tired. I'm holding God's promises. No one will rise up and be victorious. Janjimu, ku berjalan dalam kemenangan. Kau yang menuntunku, kau terang hidupku. Janjimu, ku beroleh kekuatan baru, berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja. Memegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja langit. Memegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. I will run so close to God, 'cause I have faith in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He's with me. I fly like an eagle, I will say I never get tired. I'm holding God's promises. Now I will rise up and be victorious. Now I will rise up and be victorious. Shalom Kid. Wah, senang banget kita udah di bulan Februari. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mau ibadah dan kami mau muji nyembah Tuhan, Tuhan yang pimpin ya dari awal sampai akhir. Yang siap buat muji nyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kids, kalian tahu nggak? Kata dunia tahun ini adalah tahun yang gelap. Tapi kita mau percaya kalau bersama Tuhan Yesus kita ada di tahun yang terang. Kita mau nyembah Tuhan yuk. Kita boleh tepuk tangan dulu ya.
pernah, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat tangannya, tekan dulu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersukacita boleh nyanyi lebih keras lagi. Kita nyanyi dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah bikin hati besar. Di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik aja sama kakak-kakaknya, saya tutup tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi buat Tuhan, lebih semangat lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes. Kids, kita sama-sama menyembah Tuhan yuk. Kita mau kasih yang terbaik. Kita mau ungkapin penyembahan ini. Jadi isi hati kita buat Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
katakan, oh bukanlah wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan kami Tuhan. Dalam hidupku, kaulah harapan. Dalam hidupku, oh Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tahun ini bukan jadi tahun yang mudah, tapi kami boleh percaya Tuhan Yesus yang selalu jadi pengharapan kami, dan kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom Kids, nggak terasa ya, di tahun 2023 ini udah masuk minggu kedua bulan Februari. Sebelum kita mulai, kenalin dulu ya, nama kakak, Kak Ines. Salam kenal ya semua. Oh iya, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sering main game? Nah, kalau kalian main game, lebih seru yang ada levelnya atau enggak nih? Sama, kakak juga suka game yang ada levelnya. Di setiap level, pasti punya kesusahannya sendiri kan? Semakin tinggi level yang kamu mainin, semakin sulit juga tantangan yang harus kamu terima. Pasti lebih seru kalau ada levelnya ya. Lebih sulit, lebih menantang bukan? Kids juga gitu nggak? Nah, kalau kalian tipe yang mana nih? Udah nyerah, udah susah dimainin. Atau kayak kakak nih, aku mau menang, aku nggak mau kalah di level ini. Ya karena sayang banget kan kakak udah mulai suatu game dan nyerah gitu aja. Coba nih, kalian tim yang mana? Sama seperti game, harus terima tantangan yang mudah sampai yang sulit. Sama seperti sebuah proses juga yang sering kita alami. Memang sih nggak enak, susah, banyak tantangannya. Tapi kalau kalian udah berhasil melewati proses atau tantangan yang nggak enak itu, wah rasanya puas banget kan? Tapi kalau main game, ingat waktu ya kids. Nah, sekarang kita mau belajar juga nih dari satu bangsa yang lagi menghadapi sebuah proses yang menakutkan. Dan mereka menang dengan pertolongan Tuhan. Yuk kita dengar sama-sama ya. Setelah Raja Firaun menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pergilah bangsa Israel menuju tanah Kanaan melalui padang gurun. Gimana sih kids rasanya di padang gurun? Panas ya pasti. Kalau malam pasti dingin, terus gelap. Tapi Tuhan Yesus terus memimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir loh. Tuhan jagain bangsa Israel dengan memberikan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tuhan membawa bangsa Israel menuju Laut Merah yang dipimpin oleh Musa. Tapi tiba-tiba aja Raja Firaun berubah pikiran nih. Raja Firaun mulai menyesal karena membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Bangsa Israel saat itu dipekerjakan sebagai budak di tanah Mesir. Firaun memerintahkan kepada pegawai istananya untuk mengejar bangsa Israel dan membawanya kembali ke tanah Mesir. Raja Firaun sampai mengambil 600 kereta kuda dan pasukan berkudanya yang terbaik untuk mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel yang lagi berjalan mendengar kalau ada tentara Mesir yang mengejar menyusul mereka. Bangsa Israel jadi sangat ketakutan. Bangsa Israel mulai ngomel nih kepada Musa. Katanya gini, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Nah, ada lagi yang berkata, lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Musa mulai mengangkat tangannya dan Tuhan mengirimkan angin yang bertiup sepanjang malam dan membelah laut itu menjadi seperti tembok dan tanahnya menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dengan aman sampai ujung laut. Orang Mesir pun mulai mengikuti mereka. Tapi Tuhan membuat kacau semua kereta kuda orang Mesir itu, sehingga berjalan miring dan lambat. Juga Tuhan membuat air laut itu kembali tertutup saat orang Mesir itu ikut lewat di tengah laut. Nah, demikianlah pada hari itu,
Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir itu. Setelah bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari perbudakan orang Mesir, bangsa Israel menjadi bersyukur dan mereka menjadi takut akan Tuhan. Juga mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kids, dari cerita hari ini, kita belajar bagaimana kita menghadapi masalah. Bukan marah-marah, apalagi sampai kabur dari masalah. Kalau kalian kabur dari masalah, kita nggak akan mengalami yang namanya next level. Dan malah si jahat yang senang, karena kita ketakutan menghadapi tantangan. Nah, kalau aja bangsa Israel nggak keluar dari tanah Mesir, pasti mereka nggak akan dikejar-kejar sama tentara Mesir. Tapi mereka akan terus dijajah sama orang Mesir, tetap jadi budaknya Mesir, tetap ditindas. Tapi pada akhirnya mereka bisa melewati proses itu dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan ikut campur tangan agar kita semua bisa kuat melewati masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saat kita mau melangkah maju, pasti ada resiko yang harus diterima. Misalnya kenaikan kelas. Kalian kalau mau naik kelas, kan nggak akan dikasih cuma-cuma sama guru kalian kan? Kalian harus belajar sungguh-sungguh, kalian harus ngerjain PR-PR, kalian juga harus melewati ulangan-ulangan, PAS, PTS, biar bisa naik kelas, betul kan? Tuhan kita juga mendesain setiap kita untuk jadi pemenang loh, pemenang yang kuat, pemenang yang tangguh menghadapi segala proses. Lewat proses juga lah, kita bisa semakin dekat sama Tuhan loh. Nah, ciri-ciri pemenang itu adalah nggak akan pernah lari, nggak akan pernah mundur dari masalahnya. Dan yang menyerah di tengah jalan gak akan pernah mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan gak akan ada di pertengahan, tetapi selalu di akhir. Kita hanya perlu bertahan menghadapi masalah. Tapi bertahan bukan berarti gak melakukan apa-apa ya. Kita harus berbuat semampu kita, dan kita juga harus berserah sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus aja yang bekerja atas masalah kita. Sehingga kita bisa melaluinya dengan penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Yuk, kita belajar sama-sama. Saat kita dihadapkan masalah, kita jangan ngomel-ngomel seperti bangsa Israel. Karena dengan ngomel, kita nggak bisa nyelesain masalah sedikit pun. Tapi kita mau belajar seperti Musa, yang minta pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan saat masalah datang sama kita. Kita juga mau belajar bersyukur untuk masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena lewat masalah lah, kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dan menunjukkan kalau kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Kau telah mengingatkan kami Tuhan untuk nggak takut keluar dari masalah kami Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami bantu kami untuk keluar dari masalah kami Tuhan. Dan kami akan keluar dan jadi pemenang Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai kids, kita ayat hafalan bareng yuk. Ayatnya diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bye-bye, God bless you. Shalom parents, rumah tangga Kristiani dimaksudkan untuk menanamkan iman dan ketaatan kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amanat ini dapat disimpulkan dari sejumlah teks di dalam kitab suci. Anak-anak seharusnya secara intuitif mengetahui bahwa orang tua mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa mereka. Akibatnya mereka menerima petunjuk bahwa anak-anak juga harus percaya dan mentaati Tuhan. Anak-anak harus menyaksikan kasih ilahi antara ayah dan ibu dan memperhatikan bahwa keduanya berfungsi dengan baik, tertulis dalam Efesus 5 ayat 21. Mereka tidak boleh memiliki orang tua yang membuat mereka marah. Saat mereka mengamati orang tua yang menjalankan ajaran Alkitabiah, kemungkinan besar mereka juga akan berusaha melakukan hal yang sama. Rumah tangga Kristen tidak secara otomatis kebal terhadap memiliki anak yang pemarah dan pembangkang. Orang tua mungkin sangat bingung ketika seorang anak kecil menjadi sangat gelisah jika keinginan mereka terhalang. Anak seperti ini mungkin menunjukkan toleransi frustasi yang rendah dan kecenderungan untuk mengamuk.
Mereka mungkin bertindak dengan perilaku marah dan agresif, sementara di saat-saat yang lebih tenang, mereka mungkin mengabaikan arahan dan bimbingan serta memperlihatkan sikap permusuhan mereka untuk apa yang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak ini. Orang tua Kristen seringkali tidak menyadari dinamika yang melatar belakangi kemarahan anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa mereka telah rajin menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi sang anak dan telah menjadi model gaya hidup alkitabiah bagi anak-anaknya. Saat dihadapkan dengan anak yang marah, Michael Emblet dari Christian Counseling and Educational Foundation merekomendasikan agar orang tua terlebih dahulu memeriksa hati mereka sebelum membuat penilaian radikal tentang anak tersebut. Dengan melakukan hal ini, orang tua dapat beralih dari menanggapi dengan kemarahan ke sikap mengandalkan hikmat Tuhan. Kali ini kita akan melakukan refleksi pribadi terlebih dahulu, apakah kita termasuk orang tua yang seperti ini. Poin yang pertama, orang tua yang secara konsisten gagal mencontohkan, menciptakan perdamaian dengan anak-anak. Parents mungkin tidak mampu atau tidak mau mengendalikan kemarahan sendiri dan menanggapi ekspresi kemarahan anak dengan cara yang sama. Parents mungkin melanggar standar mereka sendiri dengan terlibat dalam kemarahan yang tidak benar. Poin yang kedua, refleksi apakah kita termasuk orang tua yang tidak berusaha berdamai dengan anak setelah mereka marah. Orang tua tidak memberitahu mereka bahwa mereka menyesal atau meminta pengampunan dari anak-anak mereka. Hal ini penting dilakukan ternyata untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa orang tua sama seperti anak-anak juga sama berharganya di mata Tuhan. Poin yang ketiga, orang tua mungkin tidak cukup terlibat dengan anak mereka dan hanya meneriakkan arahan kepada mereka dari satu pihak. Kemarahan yang mungkin diekspresikan anak ini karena tidak memiliki hubungan kasih sayang yang cukup dengan orang tuanya. Yang keempat, orang tua mungkin tidak konsisten dalam mendisiplinkan anak atau orang tua mungkin berbeda dalam standar dan harapan mereka tentang anak-anak. Poin yang kelima, kita mungkin termasuk di dalam orang tua yang mengembangkan gaya pengasuhan yang hanya terdiri dari ancaman tanpa akhir untuk setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Poin yang keenam, orang tua yang selalu mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak tidak akan sampai ke tempat yang seharusnya. Mereka mungkin sering kali mengajukan pertanyaan seperti ini, ada apa denganmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan hal yang benar? Atau apa sih yang sedang kamu lakukan sekarang ini? Pertanyaan semacam ini tidak lebih dari mengungkapkan kemarahan dan memantapkan mentalitas bahwa anak tidak akan pernah selaras dengan orang tuanya. Poin yang ketujuh, orang tua yang mungkin memiliki penyesalan yang tidak terucapkan karena telah melahirkan anak-anaknya ke dunia. Mereka mungkin melihat anak-anak sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau sebagai sesuatu yang menghalangi kebahagiaan mereka. Sikap ini mudah dirasakan oleh anak dan mengganggu hubungan antara orang tua dengan anak. Poin yang terakhir, poin yang ke-8, orang tua yang mungkin tidak menghargai keterbatasan kemampuan kognitif anak-anaknya. Seorang anak kecil sebagian besar sedang belajar mengoperasikan sistem limbik mereka yang sedang berkembang dalam hubungan mereka dengan orang tua. Dan mereka, anak-anak ini belum dapat menggabungkannya dalam pengertian kognitif yang sempurna. 8 poin tadi adalah masalah hati yang perlu disadari oleh orang tua. Meskipun parents tidak dapat berharap untuk mengubah hati anak mereka, parents sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengubah hati kita sendiri. Kita dapat mengenali kelemahan dan mengubah sikap dan perilaku kita terlebih dahulu tanpa menyimpulkan bahwa parents memiliki anak bermasalah yang membutuhkan perawatan khusus. Parents, selamat berefleksi selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai kids! Wah, kali ini ketemu lagi sama Kalen dan Kamil Kak. wah, hari ini pasti ada yang spesial dong ya Kak. Apa tuh? Nah, kalau kemarin kan kita udah ada beberapa permainan juga ya, seru ya. Kali ini sesuatu yang lebih edukatif buat adik-adik. Ya. Edukatif? Ya, tapi ini sesuatu yang adik-adik mungkin tahu, tapi mungkin belum banyak yang pernah mencobanya nih Kamil Kak. Seru dong ya Kak berarti ya? Iya, dan kali ini bidangnya mencakup untuk bidang Kamil Kak sebagai anak pramuka dan juga bidang Kalen sebagai anak PMI. Yaitu kita akan membuat sebuah alat untuk pertolongan pertama. Yaitu kita akan membuat tandu. Ada yang tahu nggak tandu itu apa?
tandu itu alat yang untuk membawa orang-orang yang mungkin pingsan, ya, atau mungkin Ya, yang terluka betul. akhirnya nggak bisa jalan. Dan kita udah siapin alat-alatnya, yaitu Ada tali, terus ada kayu ya, kayu yang kayak batang gitu ya Kak, 2 biji. Nah, biar contoh lebih gampang, kalian sama Kamil kan memang siapin 2 buah tongkat dan juga 2 buah tali. Tapi pada kenyataannya nanti adik-adik mungkin perlu batang atau kayu yang memang lebih panjang, yang lebih besar, yang lebih kuat agar bisa membawa orang yang terluka tadi. Nah, sebagai contohnya, ini kan memang bidang-bidang menggunakan tali dan kayu ini kayaknya nggak semudah itu ya Kamilka ya. Betul, Mungkin banyak sulit, adik-adik Kak. yang nggak tahu nih bahwa untuk bikin sebuah tandu itu ternyata nggak cuma lilit-lilitin tali aja Kak. Ya, ada caranya ya Kak? Ada caranya. Kita perlu membuat sebuah simpul. Ya, nah kalian kan sempat diajarin sama Kamilka nih, ya kan? Karena Kamilka paling jago deh pokoknya untuk yang gini-gini. Tapi izinkan hari ini kalian yang praktek. Oke, siap Ya, Kakak. Kamilka tolong kasih koreksi kalau ada yang salah ya. Kita akan siapkan dulu. Boleh dibantu Kamilka pegangin tongkatnya? Boleh. Yang pertama, kita siapkan masing-masing tali di pada masing-masing tongkat. Pada kenyataannya adik-adik bisa prepare pakai tali tambang atau pakai tali yang pakai yang kuat gitu ya. Yang pertama kita akan ikat dulu. Buat simpul apa nih Kak? Ada 2 simpul Kak. Wah, yang pertama bentar, ingat-ingat dulu. Simpul jangkar. kebalik. Simpul pangkal. Betul. Iya, oke boleh bantu dipegang dulu Kak biar lebih mudah. Boleh. Pertama, seperti ini ya kids. Oke, biar adik-adik bisa lihat. Bagian yang belakang kita nih, dekat kita, talinya lebih pendek dulu nih. Ya kan? Yang pertama, ikutin kakak ya. Nah, kita ikat ke sebelah sini. Nah, nanti akan membentuk seperti ini nih bentuknya. Jadi yang satu ada di dalam tali, satunya lagi arah keluar ke atas. Habis itu kalau gitu, ini namanya simpul pangkal. Kita kuatkan. Kuat. Yang satunya juga sama kan Kamilka, bener kan? Betul. Harus Oke, sama Kak. caranya masih sama ya. Dari yang pendek ini, kita kedepanin, ke belakang. Bentuk huruf U ya Kak ya? Iya benar, biar lebih mudah diingatnya ya. Dan juga kita keluarin lagi di sini. Oke, kalau udah kayak gini, kita ikat. Tarik. Oke. Nah, buat tanduk ini tuh sebetulnya penting banget Kamilka, karena kalau udah lagi mau nolong orang yang badannya lebih tinggi, lebih besar, lebih berat, wah kayaknya kesusahan. Tapi kalau pakai tanduk lebih gampang. Ya, betul. Setelah jadi kayak gini, kita akan silangkan kan? Betul. Kamilka bantuin pegang tongkatnya ya. Nah, ini akan kita lilit kayak gini nih adik-adik. Nah, biar membentuk tengahnya seperti ini. X ya Kak ya? Bener gak sih Kak atau betul lagi? Gini kan ya? Betul, betul. Oke. Kita mulai dari yang sebelah sini, kita mulai dari yang atas. Ke atas kayunya ya kids. Diikat yang kuat ya Kak? Iya bentar, kalian harus pelan-pelan nih. Iya. Terus ke bagian dalam dulu nih. Udah ke bagian dalam, kalau tadi pangkal kan kita ke belakang sini. Nah ini kita ke bawahnya. Udah ke bawahnya, baru dari masuk lewat atas. Bener gak sih Kamilka? Nah. Betul. Lebih berbeda kan kids? Ini namanya simpul apa Kak? Jangkar. Nah lihat kan perbedaannya? Ini seperti ini nih. Oke. Dan sama halnya juga sama yang Sebelahnya sebelah lagi sini Kak. juga ya Kak. Lewat atas. Terus kita masuk ke arah dalam dulu ya. Ke arah dalam, ke pinggir, terus ke atas lagi. Terus kita masukin. Simpul jangkarnya rapih. Kita yang kuat. Gitu. Setelah kayak gini, yang kita lakukan adalah lakukan sampai Selesai ya Sampai Kak? selesai. Sampai selesai. Oke, kakak buat dulu ya. Oke, Kamilka, kalau udah kayak gini, kita bikin sekali lagi nih, masih bisa nih Kamilka. Boleh tolong dipegang? Oke. Nah, adik-adik, pada kenyataannya kita perlu bikin sesuai dengan ukuran teman kita atau pasien yang perlu dibantu. Nah, di sini karena kakak cuma jadi contoh, di bagian akhir dari talinya kita bukan pakai simpul jangkar lagi kayak gini ya Iya, Kamilka. betul. Kalau simpul jangkar yang ini kan untuk di bagian tengah, biar lebih enak juga nih. Nah, yang paling kuat adalah simpul pangkal yang dibuat di pojok-pojok. Berarti ini kita pakai simpul pangkal lagi. Caranya masih sama. Gini. Terus kita ke atas. Bentuk U ya Kak? Bentuk U. Terus kita keluarin lagi di sini deh, Kak. Tuh. Bener gak sih Kamil, Kak? Betul Yang kuat. dong. Oke. Satu lagi. Wah. Begini. Kita bentuk huruf U lagi. Terus kita keluarin dari bawah. Nah, tinggal diperkuat. Wah, coba sekarang ditarik. Wah, kuat Kak. Kuat nih. Nah, Lihat ya. ini tunjukkan kayak gini nih adik-adik.
Wah, nggak sia-sia kan kalian belajar sama Kamil kan? Iya Bisa dong. nih bikin pandu. So, buat adik-adik, kalau kita menghadapi sebuah masalah, jangan langsung pusing, jangan langsung stres, langsung merasa wah kita nggak bisa selesaiin masalah itu. Betul, Kak. Kita harus jadi pemenang. So, semua akan ada solusinya. Salah satunya untuk kita melihat teman-teman kita mungkin butuh bantuan. Salah satunya kita bisa membuat tandu ini. Yang nantinya kalau misalnya kenyataan kita bikin tuh panjang nih, sesuai dengan teman kita yang membutuhkan bantuan. Biar nanti ada 2 orang yang menggotongnya seperti ini. Adik-adik mengerti ya? Nih, hasilnya kayak gini. Wah, kayaknya minggu-minggu depan masih ada sesuatu yang bisa kita pelajari nih dari bidangnya Kamilka dan bidangnya Kak Allen. Adik-adik mau tahu? Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersamamu kami memiliki kuasa untuk mengatasi setiap persoalan. Tuhan, berkati kami hikmat-Mu agar kami bisa melihat jalan keluar di setiap persoalan. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa kami, bawa bangsa kami keluar dan setiap permasalahan yang ada. Berkati Pak Jokowi ya Tuhan, berkati juga Bapak Niko dan setiap keluarga kami, agar kami semua bangkit menjadi pemenang. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.